Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami, yang memberikan akan membuat mata hati kami terang, dan kami boleh melihat akan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berkati sepanjang hari ini, berikan kekuatan pada roh kami, jiwa kami, tubuh kami, disegarkan terus dalam hadirat Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata amin. Silakan duduk. Saudara diberkati dengan renungan tadi pagi, amin. Dan saya diberkati juga. Baik, pada pagi hari ini saya ingin teruskan apa yang sudah 2 hari kita pelajari bersama-sama. Ada banyak hal yang saya harus sampaikan hari ini dan besok, dan saya berharap saya bisa selesaikan akan materi ini, dan sehingga pada kesempatan lain saya akan berikan yang lain. Oke, saya akan teruskan. Coba mari kita sekarang yang baca bagian blok ini ya, dari depan sampai belakang. Rileks saja, mungkin sekali tidak ada yang terlalu banyak ayat. Mungkin, saudara, saya tidak tahu juga. Mari kita buka dulu lagi Roma pasal 12, ayat 1 sampai 3. Saya akan mulai lagi dengan ini. Lalu kita akan bicarakan 3 kind of provision, 3 macam penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang pertama yang dibutuhkan adalah renewing of your mind. Pembaharuan pikiran dibutuhkan kalau kita mau belajar sesuatu. Kalau kita mau tumbuh, dan sekolah ini tidak didesain untuk hanya menambah pengetahuan saudara, tapi kita berdoa bisa mengubah hidup kita dan pola pikir kita dan gaya hidup kita. Pembaharuan pikiran inilah yang sebetulnya kelak menentukan akan ukuran iman. Karena Alkitab berkata, kita harus berpikir begitu rupa sehingga dapat menguasai diri. Ya, lihat. Pikiran ini akan menghasilkan yang namanya berkaitan dengan yang namanya penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu juga berkaitan dengan sesuai dengan ukuran iman yang diberikan. Jadi kalau kita ingin berkembang, kita ingin maju dalam Tuhan, kita ingin perubahan, maka yang pertama-tama kita mesti minta kepada Allah adalah renewing of our mind, pembaharuan dari pikiran kita. Karena kalau pikiran kita makin diubahkan, makin dikembangkan, makin berubah, makin membaik, maka itu akibatnya ukuran iman kita juga akan makin berkembang. Nah, segala sesuatu terjadi berdasarkan ukuran iman yang ada pada kita masing-masing. Oleh karena itu perlu sekali buat setiap kita mengizinkan Allah membaharui akan pikiran kita. Nah, saya ingin teruskan sedikit tentang pembaharuan pikiran atau pemahaman ini, karena kalau ini terjadi, kalau ini bisa diintervensi oleh Allah pikiran kita, dan mengalami pembaharuan oleh Tuhan, maka ini yang menentukan sebetulnya sampai di mana kenyataan buah dalam kehidupan kita. Nah, coba silahkan teruskan baca, Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-23. Matius 13, ayat yang ke-23. Silahkan. Yang baik dikatakan adalah mereka yang mendengar dan apa, saudara? Coba lihat lagi. Yang mendengar dan mengerti. Mengerti itu pakai pikiran bukan? Ya, pikiran kita bisa ngerti, hidup kita, hati kita juga. Tapi mengerti itu kan pikiran kita ngerti sebetulnya. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau Anda itu tanah yang baik, Anda akan mendengar dan mengerti. Maka dia akan berbuah. Ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan ada yang 100 kali ganda. Oke? Nah, lihat bahwa dengarkan kata mendengar dan mengerti. Ada banyak orang yang hanya mendengar, tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, itu sudah ada konsep-konsep tertentu. Kita harus menyadari begini ya, semua kita sebetulnya itu sudah punya konsep.
Anda semua datang kemari juga dengan konsep, dengan pengertian masing-masing. Kita dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Dan masing-masing itu punya konsep sendiri sebetulnya. Anda suka tidak suka akan fakta yang ada, itu kenyataannya. Masing-masing sudah punya konsep. Anda dan saya sudah punya konsep berdasarkan apa yang selama ini kita dengarkan dan kita pahami. Lalu kemudian ketika kita mau belajar lagi, yang paling penting adalah kita harus berani meninggalkan konsep yang selama ini kita pegang. Sebab kalau konsep yang kita ada ini kita pertahankan dan tidak mau diubah, dan kita berkata ini sudah baik ini pasti yang terbaik, maka tidak pernah kita akan bisa mendapatkan understanding atau pengertian yang baru. Akibatnya apa? Pengertian kita itu akan berubah menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada hamba Tuhan berkata ada dua macam tradisi. Yang pertama, tradisi yang bersifat seremonial dalam gereja. Kalau Anda ke gereja Katolik misalnya, Anda akan lihat akan seremonial yang tertulis. Anda ke gereja karismatik, Anda juga seringkali melihat seremonial yang tidak tertulis. Jadi kalau Anda perhatikan itu dari kaitan urut-urutannya bertahun-tahun sama juga, itu nggak ada perubahan. Itu bagian dari seremonial. Nah itu sebetulnya menghalangi juga pekerjaan Roh Kudus kadang-kadang. Kalau dia mau mengintervensi kita dan kita tidak mau terbuka. Tapi yang berbahaya adalah tradisi yang berupa interpretasi tertentu yang mati terhadap firman Tuhan. Pengertian kita akan suatu kebenaran yang terpaku yang mati. Misalnya, cerita tentang anak yang hilang. Kita hanya berkata ini adalah tentang pertobatan titik. Tidak bisa dilihat dari sudut yang lain. Nah kalau terjadi begitu, maka kita sebetulnya sudah memblokir, menghalangi akan Allah, memberikan understanding, pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita perlu menyadari saudara-saudara bahwa kita semua punya tradisi yang berbeda-beda, punya konsep yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau diajak untuk berubah, maka konsep kita yang lama harus sedia diletakkan. Belum tentu salah loh konsep kita. Tapi siapa tahu itu bisa diperlebar, diperluas lagi, supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nangkep ya? Nah sebagai contoh mari kita buka Matius 15 ayat yang ke-6, silahkan dibaca. Allah kamu katakan tidak berlaku demi apa? Adat istiadatmu sendiri. Jadi tradisi itu bisa membuat firman Allah tidak berlaku loh dalam kehidupan kita. Nah Anda jangan meremehkan tradisi sekalipun tradisi itu asalnya juga dari Alkitab. Mungkin Anda kaget, Pak, apa jahat dari situ? Tidak. Ingat Yesus pernah berkata, huruf itu mematikan tapi roh apa? Menghidupkan. Nah kalau kita tidak mengizinkan roh Allah itu membaharui pikiran kita, menerangi kita dengan apa yang sedang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita akan mati. Ya, orang makanya ada pertanyaan kemarin dari seorang istri pendeta, untuk apa pendeta sekolah lagi? Nah saya mau beritahu saudara, itu konsep yang berkata, kalau aku sudah pelajari sekian kurikulum, maka selesailah semuanya, aku tahu semuanya. Ingat, dengarkan baik-baik, pendidikan hanya memberikan kita bekal. Selanjutnya kita mesti berjalan dengan Tuhan untuk mengenal Dia secara pribadi. Allah tidak bisa dikenal dengan pikiran kita. Nah saya akan berikan contoh di Alkitab. Tradisi yang dari Alkitab, yang kemudian karena begitu mati, mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, akhirnya orang yang mengalami kuasa roh Tuhan pun berat sekali berkaitan, bertentangan dengan tradisi itu. Contohnya begini, Anda ingat Petrus di rumah Simon si penyamak kulit di Yope, ya. Suatu hari dia sedang berdoa dan dia lapar sebetulnya, dia berdoa. Alkitab berkata dia dikuasai oleh roh. Bahasa Inggrisnya dia mengalami trance. Alkitab berkata dia melihat apa? Gulungan kain yang isinya apa? Semua binatang yang apa? Haram. Tuhan berkata, Petrus, sembelih, makanlah. Dia langsung berkata ya atau tidak, saudara? Tidak. Berapa kali Tuhan berkata begitu? 3 kali, bayangin. Nah, itu akhirnya Petrus sadar
bahwa dia disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke rumah orang Romawi, rumah Kornelius. Nangkep ya? Bukankah Anda tahu Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Bukankah itu amanat agung sudah jelas? Tapi tradisi Yahudinya ya mengatakan, dia berkata, dia ngomong sama Kornelius, kenapa kamu panggil aku? Tahukah Anda bahwa adalah unlawful, pelanggaran hukum buat aku masuk ke rumah orang kafir? Rupanya bukan hanya Petrus yang mengalami akan goncangan itu, saudara. Semua rasul yang lain mengalami goncangan yang sama. Buktinya apa? Waktu Yerusalem dengar Petrus masuk rumah Kornelius, langsung disambut dengan meriah atau disidang? Sidang. Bayangin. Orang-orang yang langsung mendengar dari mulut Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Tapi mereka ingat mereka orang Yahudi dengan tradisi Tauratnya begitu kuat. Mati, saudara. Kalau sampai Rasul Petrus dan semua rasul yang lain tidak kebal dengan keterikatan tradisi, siapa yang berani berkata kita kebal dari ikatan itu, saudara? Kita pun akan bisa kena itu kalau tidak hati-hati. Tradisi yang kita pegang, understanding lama yang kita pegang, bisa membuat kita dibuat terbelenggu dan tidak berdaya. Oleh karena itulah Alkitab berkata, huruf itu apa? Mematikan, tapi roh itu yang menghidupkan. Saya punya teman baik, orangnya pintar sekali. Dulu dia sempat sekolah di Satya Wacana, ambil S2, muridnya Arif Budiman, orangnya kritisnya luar biasa. Anda kalau ngomong sama dia, ini orang pintar sekali, saya suka dengan dia, ngobrol itu orangnya pendek gitu, diem tapi caranya tuh hebat sekali. Kami bisa dekat, kenapa? Karena dia satu kali berkata gini dengan saya, Pak, saya kalau bergaul dengan Anda ini menyimpulkan satu hal aja. Kenapa? Orang mau berpolitik pinternya kayak apa itu, kalahnya sama orang tulus. Mau dipolitikin kayak apa, nggak ada gunanya. Wong dia tampil apa adanya. Orang kayak saya itu paling senang ketemu sama orang-orang yang berpolitik, Pak. Saya kerjain kalau orang seperti itu. Kita adu ilmu. Dengan Bapak, saya adu ilmu apa? Bapak main tulus-tulusan begitu, saya mau begini-begini malu sendiri akhirnya. Karena ilmu saya nggak berguna, lah ketemu Bapak ya akhirnya saya kalah begini katanya. Karena ilmu saya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang licik. Seperti kamu, iya katanya begitu. Jadi kalau ketemu orang yang suka begini-begini, wah dia paling senang. Kenapa? Adu ilmu, saudara. Adu kepintaran, adu kelicikan. Dia cerita dengan saya, dia pernah sekolah di Melbourne. Dan dia masuk sekolah teologi yang liberal sekali. Dosennya itu, dosen yang membahas tentang pelajaran tentang Alkitab. Dan dosennya berkata begini, nanti pada waktu akhir semester ini, kalau sampai tidak ada yang murtad, kita pesta ya, katanya gitu. Bayangin, goalnya itu mesti ada yang murtad. Dan orang ini bisa menjelaskan begitu rupa, sampai diurai begitu rupa, dan akhirnya orang berkata, Alkitab ini bukan firman, tulisan manusia dengan segudang kelemahan. Dan fakta membuktikan setiap dia ngajar, akhir semester minimal 3-4 murtad. Langsung keluar sekolah Alkitab murtad. Gurunya bangga, 3 murtad. Bayangin, saya heran, ini hamba Tuhan atau hamba setan, saya gak ngerti, saudara. Jadi sekolah itu untuk apa sebetulnya? Menjatuhkan orang, membuat orang jadi tidak keruan, atau membuat dia jadi seorang yang pemenang jiwa. Lihat, kalau Anda berpikir secara manusia, tidak mengizinkan roh Allah kerja, saudara jadi agennya setan. Nangkap saudara ya. Tuhan berkata, tradisimu itu bisa membuat firmanku tidak berlaku, tidak ada efeknya. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa tradisi yang engkau pegang itu membuat firmanku itu tidak punya efeknya apa-apa dalam hidupmu. Jadi kita mesti hati-hati dengan segala macam konsep yang selama ini kita pikir baik, tapi kalau Anda dan saya tidak mau meletakkan semuanya itu, kita tidak akan siap terima hal yang baru. Nah, saya berdoa dalam 2 hari yang sisa ini, saya akan berikan beberapa hal yang mendasar bagi beberapa Anda ini akan jadi barang baru, tapi saya percaya bahwa ini merupakan kebenaran
yang kita semuanya harus terima. Amen, saudara. Nah, sekarang buka Markus pasal 4, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Silahkan dibaca. Markus 4, ayat 23 sampai 25. Lihat, perhatikan baik-baik. Silakan. Hendaklah yang mendengar. Alright, teruskan lagi sedikit. Apa yang kamu dengar. Beberapa kata dengar, itu bukan dengar biasa. Dalam bahasa Girikanya digunakan kata aku. Kalau Anda lihat dalam Strong Dictionary, kata ini sebetulnya diterjemahkan dengan pengertian to hear with understanding. Mendengar dengan pengertian. To hear with understanding. Mendengar dengan pengertian. Dan Tuhan berkata dengan jelas sekali bahwa ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu, bahkan akan ditambahkan lagi. Itu dia berkata, kamu perlu mendengar dengan understanding. Dan dia berkata, mendengar dengan mengerti. Mendengar dengan mengerti. Anda harus mengerti kalau Anda mau berbuah dalam hidupmu. Amen. Bukan hanya mendengar, tapi Anda harus mengerti yang Anda dengar itu apa. Sekarang lihat Matius 15, ayat yang ke-10. Silahkan dibaca Matius 15 ayat yang ke-10. Dan camkanlah, dalam bahasa Inggrisnya hear and understand. Dengar dan pahamilah. Dengar dan mengertilah. Itu yang sebetulnya dia katakan. Dengar dan camkanlah. Dengar dan mengertilah. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya mau berkata bahwa betapa pentingnya setiap kita, orang percaya, kalau mendengar firman itu dengar dengan pengertian. Sebab kalau kita tidak mendengar dengan pengertian, tidak akan pernah kita bisa menangkap apa-apa. Coba buka sekarang 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Pelan saya lagi, Anda perhatikan, dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi dengerin baik-baik. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita oleh karena kuasa ilahinya. Jadi itu membutuhkan akan kuasa ilahi untuk mendapatkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Di antaranya adalah rasa cukup tadi. Yang Paulus katakan ibadah disertai rasa cukup itu memberikan apa? Keuntungan. Nah, semua yang bisa membuat kita hidup saleh, termasuk harta kita ini, satu di antaranya yang Allah percayakan, itu karena kuasa ilahinya. Tapi dari mana channel masuknya? Dikatakan, kita lihat lagi, oleh apa? Through, melalui, bahasa Inggrisnya, oleh apa? Pengenalan kita akan Dia. Dikatakan, through the knowledge of Him, lewat pengetahuan, pengenalan kita akan Kristus sendiri. Jadi begini, kalau seseorang itu bisa mengenal Dia, maka itu merupakan saluran. Saluran untuk kuasa ilahinya bekerja, memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Jadi semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu salurannya, lewatnya, pengenalan kita akan Dia. Jadi kalau kita kenal Dia, makin kita kenal Dia, salurannya makin gede. Makin tidak kenal Dia, makin tidak ada salurannya. Ngerti saudara? Nah, banyak orang Kristen karena lack of understanding, tidak ada pengertian ini, maka Tuhan berat sekali untuk bisa memberikan apa yang Dia mau berikan. Nangkep saudara? Itu loh kalau Anda baca bukunya Robert Liardon, I Saw Heaven. Break sebentar ngomong Robert Liardon, saya ingat sesuatu, mumpung saya masih ingat.
Ini tidak ada dari pelajaran, ini berkaitan dengan bulan Oktober nanti. Kita akan buat bukan di gereja, karena tahun lalu yang pingsan banyak, saudara. Jadi kita dikomplain banyak orang dan ushers kami kasihan dimaki-maki orang banyak. Mereka kerja keras, nggak dibayar, dimaki-maki orang banyak. Jadi oleh karena itu kalau kita mau buat di gereja, dan tahun ini dia bawa 2 temannya. Dan Anda perlu dengar sini, karena yang pertama adalah Charles Niemann, yang kedua Les Broling. Nah, dua-duanya ini dipakai Tuhan luar biasa. Charles Niemann itu, saya paling suka dengar dia kalau dia ngajar tentang iman, faith. Nah itu kita sudah closing di School of Acts ini. Jadi nanti pada waktu diadakan kita 4 hari di Semarang ya. Ya karena kita yang ngatur, jadi kita agak egois, kita ambil yang paling banyak buat Semarang dulu, yang sisanya bagi-bagi beberapa kota. Nah Jakarta akan dapat bagian juga, tapi oleh Jakarta itu, rupanya itu nggak dibuat dalam seminar yang satu bersamaan, terus dibagi-bagi ke berbagai kelompok. Saya nggak tahu apakah mereka happy dengan itu atau tidak, tapi kalau Anda mau dapat paket utuhnya, ini akan merupakan seminar padat sekali. Karena 3 hamba Tuhan bicara, Robert lihat tahun lalu itu orang-orang Indonesia begitu haus, sehingga dia berkata, kenapa mereka dibuat nganggur? Daripada mereka berdesak-desaan, suruh mereka tinggal terus di gedung, kita gantian ngomong, terus pulang sekali selesai. Jadi gak usah ngantri terus, saudara. Ya, jadi itu baik juga, daripada kan mereka begitu haus, mereka mau terima firman. Jadi kita mau ambil 4 malam sebetulnya. Malam pertama hanya malam saja, dan karena itu dibuat kita sewa gedung di Simpang 5, kami sudah mulai booking hotel. Kalau ada Anda atau keluargamu mau tinggal di Ciputra, hotel itu, sehingga tinggal jalan kaki, ini tawaran lo ya, Anda boleh reserve lewat kami, dapat harga bagus, karena kita ada deal khusus. Nanti Anda bayar lewat kami, kita beresi di sana. Tapi nanti semua penggunaan bill yang lain, minuman atau apa, Anda bayar ditagih waktu saudara keluar, check out. Nangkep ya? Jadi ini untuk persiapan kalau ada keluargamu, pendetamu, tetanggamu, RT-mu mau ikut, Anda mau. Tapi tidak reserve tempatnya. Anda akan dapat reserve tempatnya, keluargamu, RT, RW-mu tidak dapat reserve. Tapi kalau mau book hotel, boleh kita bisa serve, layani mulai sekarang, karena itu akan padat sekali. Nangkep ya? Masuk firman Tuhan lagi. Tadi pengumuman. Mumpung ingat saudara, nanti kalau lupa repot. Nah, jadi kalau kita belajar ya, kalau Anda lihat dari Robert Stern misalnya, dia dalam bukunya I Saw Heaven, itu dia dibawa Tuhan ke surga umur 8 tahun, dia di gudang ada begitu banyak kebutuhan manusia. Ada tangan, ada telinga, ada mata. Tanya Tuhan ini kenapa di sini? Dan Tuhan berkata sebetulnya gudangku harusnya kosong. Tapi seringkali ketika malaikat itu, aku dengar doa mereka, lalu aku suruh malaikat mengirim. Nah ingat, waktu Tuhan dengan kita berbeda-beda ya. Waktu dia suruh kirim malaikatnya, itu malaikat bawa balik barangnya itu, dengan berkata, itu anakmu sudah nggak ada iman lagi. Ngerti? Jadi untuk membuat apa yang dari Allah itu masuk ke kita, harus ada salurannya. Salurannya itu adalah pengenalan kita akan Dia, atau iman kita. Nah iman dari mana? Rema. Rema itu apa sebetulnya? Firman. Ngerti? Dengan kita ngerti firman, kita dapat rema, understanding kita dibuka, itu yang membuat kuasa ilahinya kerja, memberikan kepada kita, kata Petrus, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa hidup dengan saleh di muka bumi ini. Jadi kalau kita nggak ada understanding, tidak mengenal Dia, ya nggak ada gunanya. Anda boleh pintar berteori, tapi gini loh kenyataannya. Kalau Anda tidak kenal Dia, kenyataan hidupmu tidak sama dengan yang engkau omongin. Dan fakta membuktikan sebetulnya, melihat khotbah itu jauh lebih hebat dari mendengar khotbah. Saya ulang lagi, melihat khotbah lebih baik daripada mendengar khotbah. Nangkap saudara? Nah, enggak percaya tak buktiin. Gimana caranya ya? Gini, gampang. Bisa saya buktiin besok kalau mau. Nggak usah lah ya. Anda percaya, saya yakin. Sederhana sekali. Suruh 2 orang bicara, saya dengan 1 orang siapalah. Suruh kita bicara soal prosperity, kelimpahan dalam Tuhan. Oke? Orang itu kasih jas yang paling bagus, sound system yang paling bagus,
multimedia yang paling hebat. Saya tak bawa BMW saya masuk. Anda akan dengerin saya daripada dia. Saudara. Saya bicara prosperity di dasar apa yang saya alami. Orang lihat khotbah lebih baik dari mendengar khotbah. Nangkap saudara. Anda boleh berteori apa saja. Orang akan tanya, Bapak ngalami apa? Dari yang kamu sudah khotbahin itu, kamu ngalami apa? Sedang beriman. Ya, lupakanlah Pak, nanti kita ketemu lagi lain kali. Terus seperti pendeta yang saya tanyai, Pak gimana caranya saya dapat sepeda motor? Oh saya aja nggak punya kok suruh ngajarin kamu. Jujur toh, tapi ya saya berkata bye-bye. Saya tidak perlu kejar dia lebih jauh, dia tidak pernah bisa membawa di luar batas kemampuan dia sendiri membawa dirinya. Nangkap saudara. Jadi goal kita adalah bagaimana hidup kita diubah. Lewat kenyataan hidupmu, itu merupakan kesaksian. Real, nyata. Engkau berkata, aku ngalami ini. Aku saksi dari semua yang terjadi. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bisa ngerti saudara ya? Jadi kalau tanpa understanding begini akan sulit sekali buat kita memahami apa yang Allah sebetulnya berikan buat kita. Nah, saya akan berikan satu hal lagi, kemudian kita akan teruskan. Efesus pasal yang pertama, ayat 15, 16, dan 17. Terus hikmat dan wahyu. Teruskan satu ayat lagi. Alright, berhenti. Ya. Paulus berdoa supaya Allah memberikan kepadamu roh, hikmat dan apa? Wahyu. The spirit of wisdom and revelation. Ini pekerjaan roh. Jadi kalau saya ngomong begini, sebagian Anda akan terima, sebagian tidak. Tergantung apakah Anda minta ini tidak dengan Tuhan. Kalau dalam doamu berkata, Tuhan aku ingin sekali kenal Engkau, maka engkau berdoa seperti Paulus berdoa. Berikan kepada aku spirit of wisdom and revelation. Hikmat dan pewahyuan dalam hidupku. Anda terima ini, Anda akan mengenal dia dengan benar. Dan dia berkata, supaya dia membuat mata hatimu apa? Terang, supaya kamu tahu pengharapan yang Allah sediakan buat kita, bagi orang-orang kudusnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the eyes of your understanding being enlightened. Mata pengertianmu itu diterangi. That ye may know what is the hope of his calling. Supaya engkau tahu pengharapan apa yang ada pada panggilannya. And what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang dia berikan kepada orang-orang kudusnya. Itu dibutuhkan yang namanya the eyes of your understanding harus mengalami being enlightened. Supaya mata hatimu itu terang. Kalau terang Anda lihat, wih kekayaan bagianku itu luar biasa. Dari mana itu? Roh hikmat dan wahyu dan mata hatimu diterangi Tuhan. Waktu diterangi Anda berkata, ini dia. Sebelum diterangi, Anda seperti si sulung. Kerja keras, tidak melanggar perintah Bapak. Kepingin kambing guling aja saudara. Cuma dapat guling kambing-kambingan. Tahu guling bentuknya kambing. Dia butuh sebetulnya kambing guling. Tapi yang didapat adalah guling kambing-kambingan. Mirip tapi tidak sama. Yang satu berisi daging kambing yang enak, satunya adalah busa dan kapuk, saudara. Yang tidak bisa dimakan. Kerja keras bertahun-tahun. Setia dengan bapaknya. Nangkap si sulung itu. Ya. Tidak pernah melanggar perintah bapak. Ujung-ujungnya bapaknya berkata, "Son, you don't understand. Kamu gak ngerti." Jadi apa yang sebentar saya akan sampaikan, melanjutkan apa yang kemarin. Dan 2 hari yang lalu saya mulai, sekali lagi ini dibutuhkan spirit of wisdom and revelation. Untuk membuat mata hati kita terang.
kita lihat pengharapan dari panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Luar biasa. Amen.